Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tanggal 21 atau 22 dari Zulhijjah ini Pak ya, mendekati bulan Muharram kita ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu, melanjutkan lagi pembahasan kita ya, masih di pembahasan tentang sholat Jumat ya Pak ya. Pembahasan di sholat Jumat. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Pembahasan kita di malam hari ini dimulai dari masalah takhattir riqab ya Pak ya. Melangkahi orang yang ada di hadapan kita. Ya, kita baru datang kemudian langsung ya enggak ada tempat yang kosong ya Pak ya. Tapi kita mau ke depan gitu. Kemudian duduk di antara dua orang atau suruh orang geser-geser gitu Pak ya. Itu apa permasalahannya Pak? Itu namanya takhattir riqab ya Pak. Melangkahi pundak-pundak orang. Dihikayatkan oleh At-Tirmidzi Pak, dari para ulama, annahum karihu takhattir riqabi yaumal jumu'ati wa syaddadu fi dzalika. Jadi dihikayatkan oleh At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari para ulama bahwasanya mereka para ulama itu Pak itu memakruhkan, tidak menyukai gitu ya. Tidak menyukai melangkahi pundak-pundak orang Pak ketika hari Jumat. Jadi pundak-pundak orang itu sengaja kita langkahi, pengen ke depan padahal di depan itu enggak ada yang kosong sama sekali. Kalau ada yang kosong nanti ada pembahasan tersendiri Pak. Misalnya kan orang sekarang hobi duduknya paling belakang gitu. Ya, kalau Jumatan kan kadang-kadang orang bilang afdalnya kan depan Pak ya. Orang Sundanya semakin ke sudut itu semakin baik kalau biasanya maju ke depan ya Pak. Ini kan kayak itu misalnya. Nah, orang rata-rata penuh semua di sini, kemudian tiba-tiba datang seseorang Pak, ngelangkahi orang gitu ya. Melangkahi pundak orang kemudian pengen duduk di depan. Padahal tempatnya udah penuh sebenarnya. Suruh geser gitu. Nah ini dia. Itu sangat dimakruhkan, sangat dibenci oleh para ulama. Bahkan mereka wasyaddadu fi dzalika. Mereka sangat keras itu, Pak, melarang itu. Ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Bisr radhiyallahu anhu menceritakan, ja'a rajulun yatakhaqqa riqaban nasi yaumal jumu'ati, datang seseorang kemudian dilangkahinya pundak-pundak orang Pak, pengen maju ke depan. Yaumal jumu'ah ya, orang lagi khutbah dia masuk menangkai pundak orang, lalu konsentrasi juga Pak ya. Wan nabiyyu yakhtub, nabi sedang berkhutbah. Jadi dia masuk langsung langkahi pundak-pundak orang, nabi sedang berkhutbah. Apa kata Rasulullah Pak? Ijlis gitu. Duduk, suruh duduk sama Rasulullah Pak. Duduk. Faqad adzaita wa anaita. Engkau sudah mengganggu yang lainnya, menyakiti yang lainnya, kemudian waqad anaita, engkau sudah telat Pak. Jadi udah telat gangguin orang gitu. Gangguin orang, nyakiti orang, ngelangkai pundak orang. Pertama merusak konsentrasi khatib
yang kedua merusak, menyakiti orang yang sedang duduk konsentrasi mendengarkan khotib, dilangkai. Makanya dimakruhkan ya Pak. Dimakruhkan oleh para ulama berdasarkan hadis tersebut. Jadi kata Rasulullah, ijlis, duduklah, faqad adaita wa anaita. Engkau sudah menyakiti ya orang, wa anaita, engkau sudah telat gitu. Sudah datang telat menyakiti yang lainnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, Ahmad, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan selainnya. Wa yustasna min zalikal imamu, Pak. Cuman itu dikecualikan kalau seandainya dia imamnya, Pak ya. Imam kan otomatis harus ke depan, Pak. Enggak mungkin imam dari belakang. Jadi kalau seandainya yang datang telat itu imam, kan memang idealnya yang nunggu itu jamaah ya Pak. Bukan imam yang nunggu. Oke, terima kasih. Jadi yang nunggu itu jamaah seharusnya. Imam itu memang datang terakhir. Dalam berbagai riwayat kan imam terakhir memang datang. Pak Rasulullah itu kan dipanggil dulu baru datang ke. Dipanggil sama Bilal, ya Rasulullah udah siap gitu. Baru Rasulullah berangkat. Jangan sampai imam yang duluan ya kemudian makmum datang kemudian. Ya, apalagi kalau diborong satu orang Pak, ya itu lebih ini lagi ya, diborong semuanya sama satu orang, imamnya, muazzinnya, ya, yang qomat juga satu orang, nah ini lebih parah lagi Pak. Nah, tapi kalau imam itu dikecualikan Pak, yustasna min zalika al imamu, dikecualikan dari hal ini imam, ya tahu imam, au mangkana baina yadaihi furjah la yasilu ilaiha illa bittakhatti, atau kalau di hadapannya ada saf yang kosong ya nggak bisa masuk di situ kecuali dengan melangkahi pundak orang Pak ya. Jadi masuk di hadapan masih ada kosong, nggak ada yang mau maju, maka dia bisa melangkahi pundak orang ya Pak ya. Bisa melangkahi pundak orang, namanya takhatti ya. Melangkahi ya. Silakan diminum dulu Pak. Namanya takhatti ya Pak ya, melangkahi pundak orang. Jadi kalau seandainya ada saf kosong di depan, ya, tadi kalau imam nggak ada masalah Pak ya. Yang kedua itu kalau seandainya safnya kosong, masuk Pak. Saf di depan kita kosong tapi nggak ada orang yang maju-maju Pak. Tadi itu karena hobi orang di belakang biasanya. Maka kita bisa maju. Kalau seandainya bisa tanpa melangkahi pundak orang, ya pilih tanpa melangkahi pundak orang ya Pak ya. Ambil jalan pinggir, geser masuk di situ. Tapi kalau seandainya nggak ada jalan kecuali harus melangkahi pundak orang itu, ya silakan dilakukan, itu dikecualikan. Ya. Wa may yuridur ruju' ila maudhi'ihi alladhi qama minhu li daruratin. Ya Pak ya. Kemudian juga dikecualikan dari orang yang pengen kembali ke tempat semula. Jadi dia sudah datang duluan Pak, sudah duduk di depan, tiba-tiba wudunya batal gitu ya. Kemudian dia keluar, biasanya taruh peci Pak. Taruh peci atau apa? Sajadah lah atau apa. Ya kalau dalam sholat ya jangan saja kalau misalnya. Tapi kalau masih khutbah itu kan masih lama sholatnya Pak, kan enggak. Dia mau balik lagi ke situ Pak, maka itu diizinkan melangkahi pundak orang, asalkan itu bisyartin ayyajannab azan nas, jangan sampai dia menyakiti yang lainnya ya dengan jalan mengganggu, merusak, menyakiti yang lainnya jangan. Kalau menyakiti yang lain mendingan ambil di belakang aja sekalian Pak. Tapi kalau enggak jalannya masih lapang ya silahkan. Silahkan, asalkan enggak menyakiti. Kalau bisa pilih jalan samping di samping Pak ya. Enggak perlu melangkahi orang banyak. Melangkahi itu mengganggu. Jadi dikecualikan apa Pak? Jadi melangkahi pundak orang itu makruh dimakruhkan, sangat-sangat perlu dihindari Pak, bagi kita, kecuali pertama bagi imam. Imam datang telat Pak. Imam itu memang seharusnya ditunggu bukan menunggu. Khatib itu seharusnya ditunggu bukan menunggu. Jangan kebalik. Kita yang jadi jamaah ya, jadi makmum itu harus segera ke masjid, kan keutamanya begitu. Kemudian yang kedua dikecualikan adalah orang yang melihat kosong di depannya,
Nggak sampai ke situ kecuali dengan melangkahi pundak orang. Kalau bisa tanpa melangkahi itu lebih baik lagi, begitu seharusnya. Tapi kalau seandainya harus melangkahi pundak orang ya dilangkahi, tapi jangan sampai menyakiti. Yang kedua tadi itu orang yang sudah sejak awal datang, sudah dapat soft pertama, kemudian karena wudhunya batal berwudhu lagi, pengen balik ke tempatnya. Ya syaratnya apa Pak? Jangan menyakiti yang lainnya, ya. Menyakiti dengan langkah yang menginjak-injak orang itu jangan. Dari Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu ya Pak ya, mengatakan Shallaitu wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-Asra. Aku salat asar di belakang Rasulullah di Madinah. Summa qama musri'an. Selesai salat assalamualaikum itu Pak beliau langsung berdiri tergesa-gesa. Jadi ini enggak berlaku di hari Jumat aja Pak ya. Sebenarnya berlaku juga di setiap salat. Kalau ini kan salat asar kan. Jadi Rasulullah salat asar Pak. Tiba-tiba selesai salam beliau langsung berdiri, qoma musri'an, fatakhatta riqaban nasi. Beliau kan melewati otomatis para sahabat yang ada di belakang beliau, melalui pundak-pundak mereka, Pak. Kemana yang beliau tuju? Ila ba'di hujari nisaihi, menghampiri salah satu dari kamar dari istri beliau. Jadi mau menghampiri, melangkahi untuk mendatangi kamar salah satu dari istri beliau. Fafaza'an nasu min sur'atihi. Orang-orang terkejut, ini ada apa? Rasulullah tiba-tiba kan gitu Pak ya. Biasanya kan orang terkejut ya. Tiba-tiba imam yang biasanya zikir dulu tiba-tiba sekarang keluar pengen cepat-cepat. Rasulullah itu tergesa-gesa Pak, tergesa-gesa pengen keluar itu. Fa kharaja alaihim. Ya, orang-orang bertanya-tanya ketika ini ada apa? Ada apa kok Rasulullah masuk ke kamar gitu, ada sesuatu. Kemudian Rasulullah keluar lagi menemui mereka. Faro'a annahum qad ajibu min sur'atihi, ya kelihatannya mereka terheran-heran dengan Nabi yang cepat gitu ya, tergesa-gesa. Kemudian diceritakan oleh Rasulullah, zakartu syai'an min tabrin, ya aku teringat dengan emas ya, emas asli ini Pak ya, emas yang belum emas itu istilahnya kalau dibentuk itu apa Pak? Belum di ini ya. Belum dipanaskan di apa itu dibentuk. Jadi emas yang masih berbentuk biji-biji itu. Kata Rasulullah, zakartu syai'an min tabrin. Aku teringat dengan tabar. Tabar itu emas yang masih asli kayak batu itu, Pak. Masih kecil-kecil gitu. Kana indana yang ada di kami. Fakarihtu an tahbisani, maka aku enggak suka hal itu menghalangiku. Fa amartu bi kismatihi, ya aku memerintahkan untuk dibagikan segera. Jadi Rasulullah tidak pingin emas itu berlama-lama di beliau, itu punya beliau Pak. Tapi beliau enggak pengen berlama-lama itu ada di beliaunya. Maka beliau pengen segera membagikannya. Kita bisa mengambil pelajaran di situ Pak ya. Gimana Rasulullah SAW, ya, itu riwayat Bukhari dan An-Nasa'i Pak. Jadi bagaimana Rasulullah SAW ya, pelajarannya itu pertama pelajaran mengenai bolehnya melangkahi pundak-pundak kalau memang ada perlu Pak ya. Memang ada perlu bagi para imam ya. Yang kedua, Rasulullah itu enggak membiarkan beliau Pak, emas itu berlama-lama gitu di beliau itu. Kalau ada uang itu beliau enggak membiarkan berlama-lama. Langsung diinfakkan. Jadi Rasulullah itu baru namanya zuhud ya Pak ya. Zuhud ya. Zuhud itu kan pilihan ya. Bedakan antara zuhud dengan yang enggak ini Pak. Zuhud itu pilihan Pak. Rasulullah itu bisa untuk hidup mewah itu bisa. Cuman Rasulullah memilih untuk hidup sederhana. Kan sederhana itu pilihan ya Pak ya. Berbeda dengan misalnya fakir menjadi orang fakir atau apa itu kan bukan pilihan sebenarnya. Itu apa Pak? Sebagian karena keterpaksaan, kondisi gitu ya. Tapi kalau sederhana itu pilihan. Rasulullah itu kalau pengen jadi orang kaya apa itu bisa Pak. Makanya Rasulullah enggak membiarkan. Ada uang sedikit di beliau itu, ada uang banyak apalagi itu enggak dibiarkan berlama-lama di kamarnya, langsung dibagikan. Aisyah kan juga begitu. Aisyah kalau menerima uang banyak itu langsung dibagikan. Jadi enggak dibiarkan berlama-lama. Itulah kezuhudannya mereka. Jadi mereka itu memilih hidup sederhana. Memilih hidup sederhana. Jadi sederhana itu kan style ya, pilihan hidup ya Pak. Bedakan antara sederhana dengan keterpaksaan. Kalau sederhana itu pilihan Pak.
Dan para sahabat itu rata-rata pilihan, termasuk Rasulullah. Termasuk Rasulullah SAW. Itu masalah takhatir litop, Pak. Melangkahi pundak-pundak. Yang berikutnya, Pak, masyru'iyatu at-tanaffuli qablaha. Disunnahkan mengerjakan sholat sunnah sebelum Jumat. Ya, Pak ya. Jadi yusannu at-tanafful qoblal jumu'ati, disunnahkan untuk mengerjakan ibadah sunnah, solat sunnah qoblal jumu'ati sebelum Jumat, malam yakhrut al-imamu, selama imam belum belum keluar untuk berkhutbah. Ini ada dua pandangan para ulama itu yang membolehkan situ secara mutlak. Kemudian yang satu lagi pernah kita bahas ya, itu 10 menit, sekitar 10 menit sebelum imam naik mimbar atau masuk waktu itu kan waktu yang dimakruhkan ya, waktu yang dimakruhkan. Sehingga hal-hal seperti sholat sunnah mutlak, ya, kalau kita mau mengerjakan sholat sunnah mutlak ketika itu berarti waktu terlarang. Tapi salah satunya itu Pak, kita memperbanyak, kita datang misalnya jam 11 ke masjid itu ya. Nah, sambil nunggu imam sekitar 10 menit sebelum zuhur itu. Zuhur misalnya setengah 12, berarti sampai 20 menitan kita. Itu bisa kita memperbanyak ibadah sholat sunnah ya Pak ya. Bisa sholat sunnahnya, sholat sunnah mutlak. Pernah kita jelaskan sholat sunnah mutlak itu enggak pakai, ini pokoknya diniatkan sholat. 2 rakaat. Atau kita meniatkan sholat sunnah apa lagi Pak? Sholat sunnah duha kan masih bisa itu. Duha itu kan sekitar 15 menit sebelum 15 menit sebelum zuhur itu baru terlarang. Kita bisa sholat duha juga. Atau kita bisa sholat hajat ya, Pak. Atau sholat apa lagi Pak? Intinya sholat sunnah saja, memperbanyak Pak. Datang ke masjid itu. Ya, memperbanyak itu. Bisa diperbanyak di situ Pak. Fayakuffa anhu ba'da khurujihi, kalau imam sudah naik otomatis enggak boleh sholat sunnah lagi. Pak ya, semuanya sudah ditutup sholat sunnahnya karena yang wajib sudah ditegakkan. Illa tahiyatul masjid, kecuali tahiyat masjid. Kecuali tahiyat masjid. Tahiyat masjid masih berlaku Pak. Khotib berkhutbah kita baru masuk masjid, yaitu tetap tahiyatul masjid Pak. Jangan ada yang langsung duduk. Tetap tahiyatul masjid. Jadi imam khotib sedang berkhutbah, kita baru datang ya tetap selama waktunya masih memungkinkan, waktunya masih lapang, apalagi khutbah baru mulai, ya itu tetap kita sholat. Jangan kita langsung duduk saja, tapi ma'at takhfifiha, tapi diringankan, dipercepat ya Pak. Illa idza dakhala fi awakhiril khutbah, kecuali dia datang di khutbah terakhir, udah mau selesai khutbahnya baru masuk gitu ya Pak. Bihaitsu dhaqa anhal waktu, di mana waktunya sudah sempit, fa innaha la tusalli, maka dia enggak usah sholat tahiyatul masjid lagi. Cukup nungguin imam selesai dari khutbahnya. Apa dalilnya, Pak? Ada banyak dalil, ada beberapa dalil sih, Pak. Pertama, 3 dalil ya. Sebenarnya ada lebih daripada ini ya. Ini 3 yang dijelaskan di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yutilus shalah qabla al-jumu'ati, ya, bahwasanya beliau Ibnu Umar itu memanjangkan sholatnya sebelum Jumat, yutilus sholah, jadi memang memperbanyak Pak. Jadi sunnahnya para sahabat, para tabi'in ya, itu memperbanyak sholat, memperpanjang sholat sebelum Jumatan itu sendiri. Wa yusalli ba'daha raka'ataini, kemudian sholat setelahnya 2 rakaat. Ya. Nanti akan ada pembahasan selanjutnya itu sholat 4 rakaat juga bisa ya Pak. Ada 2 pilihan di situ. Ya. 2 rakaat sesudah atau 4 rakaat sesudah. Ya. Ibnu Umar ini Pak dalam riwayat ini mengerjakan sholat yang lama sebelum Jumat, kemudian mengerjakan 2 rakaat setelahnya. Wa yuhaddis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan Rasulullah melakukan hal tersebut, diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Man ightasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi di hari Jumat, ya Pak ya. Mandi di sini adalah mandi yang sama dengan mandi wajib ya Pak ya.
Cuman bedanya apa? Hukumnya sunnah. Tata caranya sama dengan mandi wajib. Siapa yang mandi di hari Jumat, summa atal jumu'ata, kemudian datang ke Jumatan, fa shalla ma qudira lahu, kemudian mengerjakan solat yang ditetapkan baginya, summa ansata hatta yafraghal imamu min khutbatihi, kemudian dia diam sampai imam selesai dari khutbahnya, summa yusalli ma'ahu, kemudian solat bersama imam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka diampunkan dosanya antara Jumat itu dan Jumat selanjutnya, wa fadlu salah satu ayamin, ya. Kemudian dilebihkan 3 hari. Jadi 10 hari diampunkan dosanya dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, Pak. Berdasarkan hadis, satu kebaikan dilipatkan 10 itu. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Di pahalanya Jumatnya sekali tapi pahalanya 10, Pak. Itu maksudnya di situ. Jadi dalam hadis ini dijelaskan, Pak. Riwayat Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, ya. Jadi man ightasala yaumul, siapa yang mandi di hari Jumat, Pak, mandinya kemudian datang Jumatan, kemudian salat maqudiralahu, yang dia mampu melakukannya, yang ditetapkan baginya, dia memperbanyak salat di situ. Salat macam-macam yang bisa dilakukan, Pak, salat sunnah itu, Pak. Intinya salat di situ. Kemudian dia diam hatta summa ansata hatta yafza' al-imam min khutbati, yafragh al-imam min khutbati, sampai imam selesai dari khutbahnya, summa yusalli ma'ahu, kemudian salat bersama imam, maka diampunkan dosanya antara satu Jumat dengan Jumat lainnya plus 3 hari ditambahkan. Jadi satu kebaikan dilipatkan jadi 10. Satu Jumatan dilipatkan fadilahnya menjadi 10 Jumatan. Hadis kedua. Hadis ketiga, Pak, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, dakhala rajulun yaumal jumu'ati, seseorang masuk di hari Jumat, Pak, datang masuk ke masjid di hari Jumat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub, Rasulullah sedang berkhutbah. Jadi Rasulullah sedang berkhutbah, masuk seseorang, Pak. Masuk sahabat, ya. Seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia langsung duduk, Pak. Jadi Rasulullah sedang khutbah, masuk sahabat, dia langsung duduk. Ditanya sama Rasulullah, sholaita, katanya, kamu sudah sholat? Itu menunjukkan, pernah sebelum kita sampaikan, ya, boleh ngomong antara khotib dengan jamaah boleh, Pak. Yang nggak boleh itu jamaah sama jamaah ngobrol, itu nggak boleh, Pak. Tapi kalau khotib bertanya kepada siapa? Kepada makmum, jamaah, itu nggak ada masalah sama sekali. Atau makmum mau bertanya kepada khatib, itu nggak ada masalah. Dalam kasusnya siapa? Kasusnya sholat minta hujan, pernah kita bahas itu. Ya, ketika Rasulullah sedang khutbah, masuk seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu harta-harta sudah hancur, nggak ada lagi yang mau dibawa ke pasar. Kan itu ngobrol sama khatib itu, Pak, ya. Yang nggak boleh itu sesama kita ngobrol, jangan. Kalau sama khotib, kalau nggak ada perlu, jangan juga ngobrol, Pak. Jangan ngobrol, nanti nggak selesai Jumatannya. Tapi secara hukum itu boleh, Pak. Antara keduanya boleh. Yang kiri kanan nggak boleh. Kiri kanan nggak boleh. Nah, kiri kanan nggak boleh. Kita nggak boleh ngobrol sama teman kiri kanan, Pak. Tolong itu kotak infak, gitu. Jangan. Sama aja itu, Pak, ngobrol gitu, ya. Atau bilang orang, diam gitu, ya. Diamnya itu ngobrol gitu, ya. Nah, diam itu yang ngobrol, Pak. Nah, ketika dia duduk, sahabat tadi, Pak, apa kata dia nanya, Rasulullah nanya, kamu udah sholat belum? Dia jawab, la ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sholli raka'ataini, kamu sholat dulu 2 rakaat. Gitu. Jadi kalau duduknya belum lama boleh, Pak, ya, tahiyatul masjid, ya, Pak. Ya. Kalau duduknya udah lama, gitu, berarti udah selesai itu tahiyatul masjid. Saya masuk, Pak, saya duduk dulu, kemudian ditegur, kamu udah sholat tahiyatul masjid belum? Gitu. Belum, sholat dulu, berarti nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau duduknya sudah lama, udah kayak gini, saya lama duduk, Pak, dari tadi, misalnya, ya berarti nggak ada lagi tahiyatul masjid, Pak. Udah terlalu lama waktunya. Kalau sebentar masih lama, berdasarkan dalil itu, Pak, berdasarkan hadis ini. Kemudian dalam riwayat lainnya, Pak, kalau hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Jamaah, kemudian dalam hadis lainnya dikatakan, dalam riwayat lainnya, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati, kalau datang salah seorang di antara kalian hari Jumat, wal imamu yakhtub, ya, dan imam sedang berkhutbah,
falyarka rak'ataini, maka hendaklah solat 2 rakaat, maksudnya tahiyatul masjid, Pak. Kemudian wal tajawwaz fihima, kemudian diringankan. Jadi jangan dilamakan juga ya Pak ya. Kenapa? Karena orientasi kita sekarang mendengarkan khutbahnya imam gitu. Khutbahnya khatib. Jadi disegerakan. Tapi tetap ketika kita masuk sholat dulu 2 tahiyatul masjid, tapi dipercepat, jangan dilamakan, dipercepat. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud. Dalam riwayat lainnya dikatakan idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati, jikalau datang salah seorang di antara kalian di hari Jumat, wa qad kharajal imamu, kalau imam sudah berkhutbah, fal yusalli rak'ataini, maka tetap salat 2 rakaat. Muttafaq alaihi. Di hadisnya muttafaq alaihi, baik disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim ya. Termasuk mungkin yang sering dipertanyakan masalah kalau imam berkhutbah sedang azan gitu ya, mana yang didahulukan, kita salat tahiyatul masjid atau langsung mendengarkan azan dulu atau apa? Mendengarkan azan dulu atau langsung sholat untuk mendengarkan khutbah imam. Ada 2 sebenarnya pandangannya itu. Kalau fatwa dari Mesir, apa namanya Mesir itu namanya Majmu'ul Buhus atau apa nama grupnya, nama ini Pak, kelompoknya itu, fatwanya itu mengatakan ya sama kayak kita itu. Sebagian orang itu yang dengarkan kemudian sholat. Pendapat kedua itu Pak, saya lebih setuju yang kedua ini sebenarnya. Dari satu sisi kita segera gitu ya. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu sifatnya adalah wajib ya. Kemudian sholat menjawab azan itu hukumnya sunnah. Tahiyatul masjid kita segera melakukan itu karena itu untuk ikram Pak ya, ke masjid. Kita datang ke masjid itu salah satu sunnahnya ada tahiyatul masjid untuk memuliakan masjid. Maka kalau ada pertanyaan, termasuk pertanyaan sering diulang itu, ketika kita datang ke masjid waktunya mepet misalnya, atau bahkan waktunya nggak mepet sekalipun, saat mana kita dahulukan antara sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah fajar misalnya. Maka kita menjawabnya apa Pak? Ya, sholat tahiyatul masjid itu ada untuk memuliakan masjid, sehingga ketika kita datang ke masjid langsung sholat sunnah fajar misalnya, itu udah masuk memuliakan masjid dengan sendirinya Pak. Jadi kita dapat pahala sholat sunnah fajar, memuliakan masjid dengan sholat 2 rakaat di situ ya dengan sendirinya sudah dapat. Ya. Nggak perlu dipisah sebenarnya Pak. Jadi nggak perlu dipisah tahiyatul masjidnya tersendiri, kemudian sholat sunnah fajarnya tersendiri. Kenapa? Karena memang sholat itu ada tahiyatul masjid itu Pak. Itu untuk memuliakan masjid itu. Jadi adanya untuk memuliakan masjid, sama kayak kita datang ya Pak. Sholat zuhur misalnya. Zuhur itu kan termasuk sholat sunnah rawatib muakkad ya Pak. Ada yang mengatakan 2 dalam riwayat Ibnu Umar, ada 4 dalam riwayatnya Ummu Habibah atau Aisyah ya. Abdullah bin Syakik dari Aisyah itu. Kita waktunya udah datang di sini, tinggal waktunya sedikit untuk 2 rakaat misalnya. Bahkan walaupun waktunya lapang, ya kita lakukan dahulu yang rawatib itu Pak. Dengan sendirinya kita sudah memuliakan masjid itu, yang merupakan tujuan dari tahiyatul masjid gitu ya. Itu secara umum begitu. Ketika azan, pilihannya itu sebenarnya ketika azan itu ini pilihannya ada 2 pandangan di situ Pak. Tapi pilihan kalau saya sendiri pilihannya itu ya tetap kita karena menjawab azan itu hukumnya adalah sunnah, sedangkan mendengar khutbah itu adalah kewajiban, ya kita menyegerakan sholat tahiyatul masjidnya agar bisa mendengarkan khutbah. Itu kalau khutbahnya, kalau azannya 2 sekali Pak ya. Karena ada beberapa tempat azan 2 kali itu. Azan Utsman itu ya. Itu akan berbeda hukumnya antara azan pertama dengan azan kedua. Itu penjelasan para ulama begitu. Kalau azan pertama itu dengarkan dulu azannya. Ya, dengarkan dulu azannya, kemudian baru sholat. Karena setelah itu kan enggak khutbah langsung Pak. Kalau yang kedua itu kan khutbah langsung masalahnya. Ya. Karena khutbah itu mendengarkan hukumnya wajib, kemudian menjawab azan hukumnya sunnah, tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah karena terkait dengan memuliakan masjid. Ya, maka kita lakukan itu dengan segera. Itu jawaban para ulama. Tapi dalam kondisi normal Pak, kondisi normal ya kita ya dengarkan azan dulu. Sebagian orang menyamakan hukumnya antara Jumatan dengan azan biasa kayak gini. Kalau azan biasa, kalau kita dengar azan ya stop dulu. Dengarkan azan dulu sampai selesai. Kemudian kita sholat sunnah setelahnya. Dapat 2 fadilah menjawab azan. Yang kedua, sholat sunnah tahiyatul
masjid. Dalam kasus Jumatan itu kenapa berbeda? Karena memang waktunya pertama ini menjawab azan itu sunnah, kemudian kita bersegera dituntut untuk mendengarkan Jumat gitu. Jadi jangan disamakan. Sebagian orang tuh menyamakan tiba-tiba datang masuk ke masjid ya. Pas hari biasa nggak Jumatan, kemudian orang jelas azan nggak didengarkan dulu Pak ya. Kan ada perintah memang itu ya. Jika azan kalau kalian mendengar azan maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin itu ya. Gitu. Tetap Pak ya. Kecuali dalam kasus Jumatan tadi itu. Allahu a'lam bishawab Pak ya. Jadi berdasarkan dalil tadi Pak, kita kalau masuk masjid, tahiyatul masjid tetap dijaga kecuali kita datang khutbahnya sudah di ujung-ujung Pak ya. Tinggal ini ya, udah baca Allahumma firlil muslimin wal muslimat itu kan udah doa itu. Ya, Pak. Dan kita selesai doa, sholat nanti langsung berdiri lagi. Enggak, kita kalau gitu enggak tahiyatul masjidnya kita berdiri ya, tinggal nunggu imamnya berdiri. Kemudian berikutnya Pak, yang berikutnya terkait dengan Jumatan itu adalah tahawul man ghalabahun nu'asu min makanihi ya. Siapa yang berpindah Pak, orang yang ngantuan. Ngantuk itu Pak di sunnah itu salah satu sunnahnya memang berpindah Pak. Saya ngantuk di sini ya pindah ke situ. Jangan cari dinding. Ya. Jangan cari dinding malah beda lagi hukumnya sih Pak. Ya, jadi kalau udah ngantuk memang sunnahnya kalau bisa pindah, kalau udah ya duduk situ Pak. Intinya berusaha lah untuk menjaga biar mata itu melek gitu. Terjaga ya Pak. Terjaga matanya. Ya. Walaupun hukumnya kan kalau selama duduknya mapan itu pendapat jumhur ulama yang pernah kita sampaikan itu Pak ya. Kalau selama duduknya mapan itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau nyandar itu dianggap sama kayak tidur di lantai. Kita nyandar ya Pak ya. Nyandar di tiang itu tidur gitu ya. Mau tidur lelap itu udah dianggap sama kayak kita tidur di bawah itu. Bedanya apa? Posisinya aja tiangnya berdiri Pak ya. Kalau lantainya kan ini gitu ya, sama hukumnya di situ. Tapi kalau nggak nyandar Pak, benar-benar mapan begini itu memang nggak ada masalah sama sekali. Walaupun kita begini itu nggak ada gitu ya. Para sahabat kan begitu dalam riwayat itu, sampai mereka ngorok, tapi ngoroknya posisinya mapan gini Pak. Gitu ya. Itu tetap dianggap jumhur ulama tetap sah wudunya. Wudunya sah gitu ya. Nah, nggak batal tuh. Maka sunnahnya itu memang berpindah Pak. Di sini jelaskan yundab liman bil masjid, disunnahkan bagi yang di masjid ayyatahawwal an makanihi, untuk berpindah dari tempatnya ila makanin akhar ke tempat lainnya idza ghalabahun nu'asu. Kalau sampai dia udah ngantuk Pak. Udah ngantuk banget. Kalau memungkinkan pindah kiri kanan Pak ya, itu memungkinkan ya enggak apa-apa. Kalau enggak, kalau udah sempit semua tempatnya ya duduk aja di situ udah. Berusaha untuk menghilangkan kantuk ya baik dengan mendengarkan khutbah atau gimana lah yang bisa kita lakukan gitu ya. Li'annal haraka qad yuzhib bin nu'as wa takunu ba'isan 'alal yaqidhah, karena gerakan itu bisa menghilangkan kantuk dan mendorong kita untuk bangun ya. Wa yastawi fi dzalika yaumul jumu'ah wa ghairuhu, sama di situ di hari Jumat dan hari lainnya. Hari lainnya juga begitu, Pak. Ya, hari lainnya kalau kita duduk di majelis ya kita mungkin pindah ya, enggak, jangan cari tempat yang inilah ngantuan dulu Pak ya. Nah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza na'asa ahadukum, kalau ngantuk di antara salah seorang di antara kalian wa huwa fil masjid, dia di masjid, falyatahawwal min majlisihi dzalika ila ghairihi, maka hendaklah berpindah dari tempat duduknya itu kepada yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaqi dan Tirmizi dan mengatakan hadis hasan sahih. Ya, nah, hadis yang bisa diamalkan, Pak. Kemudian kita lihat sekarang, Pak, tentang wujubu sholatil Jum'ah, tentang dalil kewajiban salat Jumat. Ajma'al ulama'u, para ulama berijma' bahwasanya salat Jumat itu fardu ain, Pak. Fardu ain hukumnya, Pak ya. Jadi hukum Jumatan itu adalah fardu ain. Wajib masing-masing kita laki-laki Pak ya. Wa annaha rakaatani, salatnya 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman Pak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, kalau seandainya dipanggil untuk salat min yaumil jum'ah, azan berkumandang hari Jumat Pak, fas'au ila zikrillah, berangkat langsung ke
bergerak langsung untuk mengerjakan salat. Umdu wazaru utruku, tinggalkan perdagangan kalian. Wazarul bai', tinggalkan perdagangan itu. Makanya kalau sudah masuk azan kedua, itu kan nggak boleh jualan lagi Pak ya. Kalau mau digantikan sama ibu-ibu itu, bapak-bapak berangkat ke masjid. Karena hukumnya apa? Fardu ain, kecuali karena uzur Pak. Dagang terutama atau apa gitu. Berangkat segera, wazarul bai', tinggalkan perdagangan tersebut. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian sudah kalian mengetahui. Alhamdulillah kalau di Jogja itu kan rata-rata orang Jumat libur Pak ya. Kalau dagang atau apa gitu ya. Sebagiannya. Kalaupun nggak libur nggak ada masalah, yang penting Jumatan bagi laki-laki berangkat. Jangan tinggal. Karena hukumnya fardu ain Pak. Masing-masing kita muslim balik berakal berarti wajib untuk Jumatan tersebut. Sama hukumnya kayak itu. Jadi beda sama perempuan. Kalau perempuan itu hukumnya disunnahkan Pak. Nanti akan kita bahas. Sebelumnya pernah kita sebutkan juga Pak. Dulu para wanita itu menghadiri masjid di zaman Rasulullah untuk sholat ya, bersama Nabi Jumatan. Tapi kan sunnah mereka. Kalau laki-laki itu fardu ain hukumnya. Fardu ain, jangan ditinggalkan. Dalil dari hadis apa Pak? Pertama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnul akhiruna as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini adalah umat akhir zaman, namun akan pertama kali dihisab pada hari kiamat. Jadi yang dihisab pertama kali Pak, itu kita. Tapi kita ini umat akhir zaman. Umat paling terakhir Pak. Kita ini kan umat akhir zaman gitu ya. Kita ini manusia akhir zaman ya. Walaupun akhir zamannya nanti akan ada lagi Pak ya. Nah, karena tapi kita ya akhir zaman nggak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW, nggak ada lagi Rasul setelahnya. Jadi kita umat akhir zaman yang terakhir tapi paling dahulu dihisab. Jadi sebelum umat-umat lain kita dihisab duluan Pak. Biadin annahum utul kitab min qablina. Padahal mereka orang ahli kitab lebih dahulu dari kita. Ya. Wa utinahu min ba'dim. Ya, kemudian tapi mereka dihisab setelah kita. Summa hadza yaumuhumul ladzi farada alaihim. Ya. Kemudian ini adalah hari yang diwajibkan kepada kalian. Artinya apa Pak? Hari yang kita diwajibkan. Hari Jumat itu maksudnya hari yang diwajibkan kita untuk memuliakannya. Fakhtalafu fihi fahadanallah. Mereka berbeda. Kemudian Allah menghidayahkan kepada kita sehingga kita mengambil hari Jumat, sedangkan orang-orang Yahudi mengambil hari Sabtu, wan nasara ba'da ghadin, sedangkan Nasara itu ngambil minggu. Mungkin pernah kita sampaikan kisahnya, cerita riwayat Ashabus Sabat itu Pak ya. Pada dasarnya riwayat itu, dalam riwayat itu kan dijelaskan ya, semuanya itu diperintahkan untuk memuliakan hari Jumat ya. Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk memuliakan hari Jumat. Mereka mengatakan Allah itu, kata mereka, Allah itu memulai penciptaan Jumat berakhir di Minggu. Berakhir di Minggu, Sabtu libur. Sabtu saja ya Pak mereka itu. Milihnya gitu Pak, dalam riwayat itu ada. Kalau orang-orang Nasara itu diperintahkan untuk memuliakan hari Jumat juga. Cuman mereka memilih hari Ahad. Kenapa memilih hari Ahad itu? Karena bagi mereka itu hari terakhir ya, hari terakhir penciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Akhirnya mereka diberi yang diinginkan. Kalau orang-orang Yahudi kan dikasih. Mereka disuruh hari Jumat, mereka minta Sabtu. Allah kasih Sabtu, tapi ada syaratnya. Sabtu enggak boleh mancing gitu ya. Nelayan itu enggak boleh ngelaut. Cuman Allah uji di hari Sabtu itu Pak. Kan Allah biasanya kalau mengabulkan permintaan ada konsekuensinya. Pertama diuji, yang kedua bisa jadi azab setelahnya. Ya. Hari Sabtu itu kan ikan bermunculan semua itu. Orang-orang Yahudi tergoda juga mereka itu. Ikan pas Sabtu libur malah muncul semua. Akhirnya apa? Dipasang jaring di hari itu Pak. Di hari Sabtu itu pasang jaring. Ya. Tapi manennya hari apa Pak? Nah, hari Minggu gitu ya. Hari Minggu ya. Pasang jaring, pasang pancing, ya. Pokoknya intinya bikin itu Pak ya. Makanya dalam hadis itu dikatakan adnal hiyal ya. Tipu daya rendahan, tipu daya receh itu Pak. Anak TK pun tahu itu menipu sebenarnya. Jadi mereka nipu Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya apa? Akhirnya lama berlalu, beberapa lama berlalu, kemudian Allah turunkan pendek kisah ya Pak ya, panjang istilahnya Pak. Kisah pendeknya itu langsung Allah turunkan azab ya. Allah rubah mereka menjadi monyet ekra ya. Kalau Imam Qurtubi itu mengatakan 70.000 Pak. 70.000 gitu kan. 70.000 jadi monyet itu Pak. 70.000 itu kan sekitar ini berapa? Satu kampung Pak ya. Pas satu kecamatan. Satu kecamatan itu. Satu kecamatan itu 70.000 itu. Dan usianya 3 hari ya. Usianya 3 hari. 3 hari meninggal semua. Jadi nggak ada kaitannya dengan teori Darwin atau apa itu Pak. Yang kita berasal dari monyet itu. Nggak ada hubungannya. Usianya cuma 3 hari aja. Imam Qurtubi mengatakan usianya 3 hari dan jumlahnya 70.000. 70.000 itu ya itu. Orang Yahudi itu. Sebenarnya nggak semuanya ingkar, cuman karena kalau azab turun itu nggak milih-milih lagi orang nggak soleh Pak, semuanya masuk di situ. Ya, kalau udah azab turun itu nanti semuanya kena. Mau dia rajin sholat atau enggak kena. Cuman nanti ketika dihisap sesuai dengan amalan masing-masing, gitu ya, amalan masing. Tapi pas azabnya turun semuanya kena. Kalau azab turun itu semuanya kena. Mau dia soleh atau enggaknya, cuman nanti pas hisap sendiri-sendiri. Kalau dia orang soleh berarti dia akan dapat ya pahalanya gitu ya. Cuman itu kisahnya tuh Pak, orang ini. Jadi semuanya pada dasarnya diperintahkan untuk memuliakan hari Jumat. Orang-orang Yahudi ya Jumat, cuman milih Sabtu. Orang-orang Nasoro ya diperintahkan Jumat, milih Minggu. Kalau umat Islam nggak ada, ya langsung nerima gitu. Dan Allah hidayahkan itu. Allah berikan hidayah kemudahan kepada kita. Maka kita muliakan hari Jumat itu Pak. Hari Jumat itu kita muliakan. Kemudian hadis kedua Pak dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin berkata kepada kaum yatakhallafuna anil jum'ah yang enggak ikut Jumatan. Jadi Rasulullah pernah berkata kepada orang yang enggak ikut Jumatan dalam riwayat Ahmad dan Muslim, apa kata beliau? Qad hamamtu, aku berkeinginan an amura rajulan, memerintahkan seseorang untuk menggantikanku menjadi imam dan khatib. Yusalli bin nasi, jadi imam, summa uharriqu ala rijalin, kemudian aku membakar orang-orang yatakhallafuna anil jumu'ati buyutahum. Aku ingin membakar rumah orang-orang yang tidak ikut Jumatan. Itu kan hadis yang sholat jamaah sebagian dalam riwayat lainnya Pak. Ini dalam riwayat ini dikatakan terkait dengan Jumatan ya. Jadi kata Rasulullah, aku ingin memerintahkan seseorang menjadi imam, kemudian aku pergi gitu, keluar gitu ya, meninggalkan mereka sebentar. Kemudian fa'uharriqa, kemudian aku bakar ala rijalin yatakhallafuna anil jum'ah buyutahum, membakar rumah-rumah orang yang tidak mau ikut Jumatan. Ya, tidur-tidur di rumah enggak Jumatan padahal azan berkumandang, Pak. Pengennya Rasulullah itu membakar itu, tapi Rasulullah enggak pernah membakar itu, Pak. Itu kan hamiyah namanya. Hamiyah artinya keinginan Nabi yang enggak dilakukan Nabi. Cuman itu menunjukkan kepada kita apa Pak? Bahwasanya ya orang yang enggak Jumatan itu Rasulullah sangat tidak suka sekali gitu. Karena itu adalah kewajiban fardu ain ya. Tadi hukumnya fardu ain Pak. Wajib masing-masing laki kita laki-laki Pak. Ya. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Kecuali nanti yang dikecualikan Pak, kayak musafir dan selainnya. Ya, udah azan Pak ya. Itu nanti kita ulang lagi Pak yang terkait dengan dalil-dalil ini ya. Tadi dalilnya dalil kedua, ketiga insyaallah pertemuan selanjutnya. Ya. Masih terkait dengan Jumatan ya, masih banyak beberapa pembahasan mengenai Jumatan ini yang mungkin perlu kita jelaskan, dan mungkin kita sebagian sudah tahu lah, tapi kalau sudah tahu berarti kita mengulang lagi insyaallah. Kalau yang belum mudah-mudahan menjadi ilmu dan amalan buat kita semuanya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.